Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi. Modul 9, mata kuliah perilaku organisasi. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Dikrullah Fahri, Helmi Harsyarahman, M. Sandi Reza, Rizky Ardiansyah, dan Widi Wirawan. Kami dari kelas TI RM 19B, Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini yang akan kita bahas pertama ada desain organisasi, penyusunan konsep dari persoalan yang akan dibawakan oleh Helmi. Lalu ada pembagian kerja yang akan dibawakan oleh Dikrullah. Lalu departementalisasi oleh Rizky. Setelahnya rentang kendali oleh Sandi. Lalu pelimpahan wewenang oleh Widi. Dan terakhir dimensi struktur oleh Dikrullah. Baik, kita bahas yang pertama yaitu desain organisasi, penyusunan konsep dari persoalan oleh Helmi, yaitu saya sendiri. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Bisa kita lihat dalam flowchart ini, faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu pertama dari faktor ada lingkungan, teknologi, strategi, dan manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari strategi. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun antara manajer dan bawahan. Struktur follow strategi yang berbeda akan menggunakan struktur yang berbeda. Strategi diferensiasi memerlukan struktur yang fleksibel. Strategi low cost memerlukan struktur yang lebih formal. Lalu dari sisi lingkungan, dengan perubahan lingkungan yang semakin cepat, manajer akan menghadapi lebih banyak masalah. Struktur harus lebih fleksibel dalam menghadapi lingkungan yang cepat berubah. Biasanya diperlukan kebijakan desentralisasi. Lalu dari sisi teknologi adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, peralatan, mesin, dan komputer yang digunakan dalam organisasi. Semakin kompleks teknologi yang digunakan, semakin sulit bagi manajer untuk mengatur organisasi. Contohnya, small batch technology, memproduksi satu macam produk dalam jumlah kecil berdasarkan keterampilan pekerja, strukturnya fleksibel. Lalu mass production technology, memproduksi barang yang homogen dalam jumlah besar. Pekerja melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang, strukturnya formal. Lalu continuous technology, sistem sepenuhnya terotomatisasi, pekerja harus bersiap untuk hal-hal yang tidak terduga dan meresponnya dengan cepat. Struktur fleksibel. Lalu dari sumber daya manusia, kemampuan dan cara berpikir SDM, serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. SDM yang memiliki keahlian lebih tinggi biasanya memerlukan struktur yang lebih fleksibel. Ukuran organisasi, semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks, sehingga harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Dari sisi proses pengorganisasian, pertama, pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, pembagian beban kerja total menjadi kegiatan-kegiatan secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Tiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Lalu di sini ada aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu pertama, pembagian kerja, kedua, departementalisasi, ketiga, bagian organisasi formal, keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah, kelima, tingkat-tingkat hierarki manajemen, keenam, saluran komunikasi,
ke-7 penggunaan komite, ke-8 rentang manajemen, ke-9 kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Lalu pembagian kerja akan dibawakan oleh Zikrullah. Ya, terima kasih Bapak Helmi. Saya di sini akan membahas tentang pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja adalah tiang dasar pengorganisasian. Jadi untuk pembagian kerja ini sangat diperlukan dalam sebuah organisasi bagaikan tiang dasar pengorganisasian. Jadi maksudnya itu pembagian kerja ini sangat dibutuhkan untuk suatu organisasi supaya pekerjaannya secara efisien dan teratur gitu. Kita dapat ambil contoh misalnya pembagian kerja dalam tim sepak bola. Nah, di dalamnya ini harus ada manajer tim, lalu pelatih, asisten, penjaga gawang, dan lain-lainnya supaya terorganisasi dalam pekerjaannya. Gitu. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi sebagai berikut. Jadi untuk pembagian kerja ini harus ada 5 aspek dalam pengerjaannya. Nah, yang pertama itu yang tentu pertama pembagian dalam suatu pekerjaan yaitu supaya dalam optimal. Lalu yang kedua itu manajer dan bawahan atau rantai pemerintah. Nah, dalam suatu pembagian kerja ini di suatu kelompok diharuskan ada suatu pemimpin atau bawahannya supaya agar kerjanya secara optimal. Lalu yang ketiga ini tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, tipe yang dilaksanakan tersebut yaitu jadi agar supaya pekerjaannya itu di dalam pekerjaan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Lalu pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Lalu yang kelima adalah tingkatan manajemen. Pembagian kerja dasar. Nah, jadi untuk pembagian kerja dasar ini harus berdasarkan untuk yang pertama itu fungsi, produksi, rangkaian kerja, itu pun mau seri, paralel, ataupun gabungan. Lalu yang berikutnya itu langganan, jasa, alat, wilayah, waktu, dan yang terakhir itu jumlah atau produksi pegawai. Pembagian kerja, faktor yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, tiap satuan organisasi memiliki rincian aktivitas yang jelas. Lalu yang kedua itu tiap pejabat memiliki rincian tugas yang jelas. Yang ketiga, jumlah tugas 4 sampai 12 macam. Lalu yang keempat, variasi tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain. Yang kelima, beban aktivitas tiap satuan organisasi dan beban tugas pejabat merata. Yang keenam, penetapan para pejabat yang tepat. Lalu yang ketujuh itu penambahan atau pengurangan pegawai berdasarkan volume pekerja. Yang kedelapan, pembagian kerja tidak menimbulkan pemberontakan pejabat. Yang sembilan, penggolongan tugas rutin, spesial, atau kreatif. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ini memperhatikan dasar pembagian kerja. Lalu terima kasih Zikrullah. Lalu departementalisasi akan dibawakan oleh Rizky. Di sini ada yang berjudulkan departementalisasi. Departementalisasi ini juga secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Departementalisasi ini juga merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Dasar terbentuk yaitu satu, fungsi yang meliputi pemasaran, akuntansi,
produk, keuangan, dan lain-lainnya. 2, yaitu produk dan jasa berupa divisi mesin, cuci, televisi, radio, dan lain-lainnya. Di sini ketiga, wilayah, misalnya divisi DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Dan keempat, langganan dapat berupa penjualan industri, pedagang eceran, pemerintah, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu proses atau peralatan meliputi departemen, pemotongan, kelompok, perakitan, bagian pengemasan, bagian fishing, dan sebagainya. Dan di sini ada waktu, misalkan kelompok kerja bisa dibagi sebagai shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Dan di sini juga ada pelayanan yang mencerminkan kelas bisnis, kelas ekonomi dalam pelayanan pesawat terbang, dan sebagainya. Dan di sini ada alfa numerical, yaitu digunakan pada pelayanan telepon, misalnya nomor tertentu ditempatkan pada suatu departemen dan nomor yang lain ditempatkan pada departemen yang lainnya. Dan di sini ada proyek dan matrik digunakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dengan teknologi tinggi, perusahaan konsultan atau orientasi tinggi energi. Di sini ada departementalisasi jenis, yaitu departementalisasi fungsional yang mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Organisasi fungsional merupakan bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi. Kelebihan struktur fungsional adalah yaitu pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama organisasi. Dan kedua yaitu menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Dan yang ketiga yaitu menciptakan memusatkan keahlian organisasi. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi organisasi. Dan di sini juga ada kelemahan struktur fungsional, yaitu struktur fungsional dapat menciptakan konflik antar fungsi-fungsi yang lainnya. Dan yang kedua yaitu menyebabkan kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. Dan yang ketiga itu memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan. Yang keempat yaitu hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya. Yang terakhir yaitu menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Di sini ada departementalisasi jenis yang divisional, dan kelebihan struktur divisional adalah yaitu meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan yang cepat. Yang kedua yaitu meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan yang cepat. Dan yang ketiga yaitu dengan lingkungan divisi yang khas. Yang keempat yaitu merumuskan tanggung jawab secara jenis, memusatkan perhatian pada penanggung-jawaban atas prestasi kerja yang biasanya diukur dengan laba atau rugi divisi. Yang kelima yaitu membebaskan para kepala eksekutif untuk pembuatan keputusan strategis lebih luas atau memungkinkan konsentrasi penuh pada tugas-tugasnya. Yang keenam cocok untuk lingkungan yang cepat berubah. Dan yang ketujuh yaitu mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. Dan yang terakhir yaitu tempat latihan yang baik bagi para manajer strategi. Dan di sini ada kelemahan struktur divisional, yaitu satu menyebabkan berkembangnya persaingan di fungsional potensial antara sumber daya perusahaan atau konflik antara tugas-tugasnya dan prioritas-prioritasnya. Dan kedua yaitu masalah seberapa besar delegasi wewenang yang diberikan kepada manajer divisi. Dan yang ketiga yaitu masalah kebijaksanaan dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya overhead perusahaan. Dan yang keempat yaitu dapat menimbulkan tidak konsistennya kebijaksanaan antara divisi-divisi. Dan yang terakhir di sini masalah di publikasi sumber daya dan peralatan yang tidak perlu. Nah, di sini ada kesimpulannya.
Jadi departementalisasi yaitu pembagian suatu organisasi yang terdapat dasar-dasar organisasi yang harus dilakukan demi kelancaran organisasi tersebut. Struktur organisasi perlu dibentuk untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas dalam perorganisasian dalam pembentukan struktur organisasi. Juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Selain struktur ada juga bagian organisasi dan departementalisasi yang harus dibentuk dalam organisasi guna tercipta organisasi yang baik. Melalui bagian organisasi, kita dapat mengetahui peran masing-masing jabatan atau suatu organisasi. Dengan adanya departementalisasi, maka langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu organisasi akan lebih efektif dan efisien. Oke, terima kasih Rizky. Lalu selanjutnya pembahasan rentang kendali akan dibawakan oleh Santi. Rentang kendali, span of control, adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada sebelum tahun 1900 kali ideal adalah sekitar 6. Berkembangnya konsep organisasi horizontal membuat jumlah ini meningkat menjadi 15 dan 25. Rentang manajemen sering disebut juga dengan istilah span of control, span of authority, span of attention, span of supervision. Alasan mengapa penentuan rentangan yang tepat yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi efisien dari manajemen. Lebarnya rentang Hilang lagi, San. Padahal ada Pak? Ada, kan suaranya kadang besar, kadang kecil, kadang hilang gitu. Tes. Ada Pak? Ya, ada sekarang mah. Lanjut dari awal. Lanjut dari sini aja, dari alasan. Alasan mengapa penentuan rentang yang tepat adalah penting. Pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu lebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga manajemen tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit, dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Pengawasan dan paling rendah. Menurut Henry Fayol, jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20 sampai 30 karyawan. Mengawasi hanya 3-4 produksi. Hubungan tersebut R sama dengan N tutup kurung 2N dikurang 1 plus N dikurang 1 tutup kurung.
di mana R jumlah hubungan, N jumlah bawahan, bila ada 5 bawahan akan ada 100 hubungan. Faktor yang mempengaruhi. Pertama, kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar. Kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan, secara fisik rentang semakin melebar. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentang semakin melebar. Keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentang semakin lebar. Kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Keenam, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas, lebih banyak beban yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi. Jumlah rentang manajemen. Jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh pengawasan produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Dalam memilih satu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan suatu dengan satu secara langsung dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Jadi, dengan 3 karyawan, seorang manajer mempunyai hubungan dengan setiap individu dan dengan 3 kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap 2 karyawan dengan kelompok yang terdiri dari ketiganya. Tentang manajemen lebar versus sempit. Pertama, struktur tinggi merupakan struktur manajemen yang memiliki karakteristik rentang pengawasan manajemen yang sempit secara keseluruhan dan tingkat hierarki yang relatif besar atau lebih banyak. Kedua, struktur datar. Karakteristik rentang pengawasan manajemen yang luas secara keseluruhan dan tingkat hierarki yang relatif kecil atau lebih sedikit. Berikut alasan digunakannya rentang manajemen. Tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi, lebih besar kemungkinan penyimpanan atau distorsi. Penambahan tingkatan gaji manajerial tentang manajemen yang melebar berarti penggunaan sumber daya manajer secara efisien. Alasannya digunakan tentang manajemen menyempit. Pada umumnya, moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi kecil daripada dalam organisasi besar. Penggunaan rentang yang terlalu melebar berarti bahwa manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perorangan. Koordinasi dan kooperasi berkembang baik. Karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasan. Oke, terima kasih Sandi. Selanjutnya, bahasan pelimpahan wewenang akan dibahas oleh Widi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pelimpahan wewenang. Pelimpahan atau dengan kata lain delegasi adalah seorang yang ditunjuk serta diutus oleh suatu organisasi, perusahaan, bagian, atau negara. Sedangkan wewenang adalah pelimpahan tugas dari atasan kepada bawahan di lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada atasan pemberi yang telah memberikan tugas.
Untuk pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan guna mencapai tujuan dalam organisasi. Kegiatan dalam proses pelimpahan wewenang, yang pertama ada manajer menetapkan serta memberikan tugas dan tujuan kepada orang yang diberikan pelimpahannya. Yang kedua, manajer melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, pekerja atau karyawan yang menerima delegasinya, baik eksplisit atau maupun implisit, merupakan kewajiban dan tanggung jawab akuntabilitas atas hasil yang telah dicapai. Manfaat dari pelimpahan wewenang adalah pendelegasian memungkinkan manajer mencapai hasil yang lebih baik daripada semua kegiatan ditandatangininya sendiri. Yang kedua, agar organisasi berjalan lebih efisien. Yang ketiga, pendelegasian memungkinkan manajer dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Yang keempat, pendelegasian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan untuk dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilannya. Cara untuk pelimpahan wewenang adalah membuat perencanaan ke depan serta mencegah masalah. Yang kedua, menempatkan tujuan dan sasaran yang realistis. Yang ketiga, menyetujui standar kerja. Yang keempat, menyelaraskan tugas atau kewajiban dengan kemampuan bawahan. Yang kelima, melatih dan mengembangkan staf bawahan dengan memberikan tugas dan wewenang baik secara tertulis maupun lisan. Yang keenam, melakukan kontrol dan mengkoordinasikan pekerja bawahan dengan mengukur pencapaian tujuan berdasarkan standar serta memberikan umpan balik prestasi yang dicapai. Yang ketujuh, menaungi bawahan seiring mungkin disertai dengan mendekatnya keluhan-keluhannya, membantu bawahan dalam memecahkan permasalahan dengan memberikan ide baru yang bermanfaat. Yang ke-9, memberikan reward atas hasil yang dicapai. Yang ke-10 adalah jangan mengambil kembali tugas yang sudah didelegasikan. Dasar dari pelimpahan wewenang, yang pertama, melalui pendelegasian, pemimpin memberi tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan demi memastikan tanggung jawab tugasnya. Yang kedua, dengan pendelegasian, pekerja terorganisasi dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran pemimpin puncak atau atasan secara langsung. Dalam pendelegasian, pemimpin mempercayakan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawabannya yang sekaligus menuntut adanya hasil kerja yang pasti dari bawahan. Yang keempat, dalam pendelegasian, pemimpin memberikan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang sepadan bagi pelaksanaan kerja sehingga bawahan dengan sendirinya dituntut kerja. Mendelegasikan atau pelimpahan pekerja pada bawahan seringkali dipandang sebagai suatu keuntungan atau fasilitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Alasan dari mengapa pemimpin harus melakukan pendelegasian atau pelimpahan wewenang adalah yang pertama, dimaksudkan untuk mengembangkan organisasi, yang kedua dimaksudkan untuk menghemat waktu bagi pimpinan, yang ketiga dimaksudkan untuk memotivasi dan mengembangkan bawahannya.
Beberapa alasan manajer tidak mendelegasikan pekerjaan kepada bawahannya. Yang pertama, tidak mengerti pekerjaan apa yang harus didelegasikan. Yang kedua, tidak yakin bawahannya dapat mengerjakan suatu standar kerja. Yang ketiga, menganggap bila dikerjakan sendiri akan lebih cepat selesai. Yang keempat, tidak percaya terhadap kemampuan, pengetahuan, dan keahlian kerja bawahan. Yang kelima, bawahannya semua telah cukup sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Yang keenam, tidak mengerti cara mendelegasikan pekerjaan yang dengan efektif. Yang terakhir, ada khawatir bila mendelegasikan pekerjaan dirinya sendiri tidak melakukan apa-apa. Hambatan dalam pelimpahan wewenang adalah kemampuan yang diragukan oleh dirinya sendiri. Kedua, meyakini bahwa seseorang mengetahui semua rincian. Yang ketiga, saya dapat melakukan lebih baik oleh diri saya sendiri atau buat pikiran yang keliru. Yang keempat, kurangnya pengalaman dalam pekerjaan atau dalam mendelegasikan. Yang kelima, rasa tidak aman. Yang keenam, takut tidak disukai. Yang ketujuh, penolakan untuk mengakui kesalahan. Yang kedelapan, kurangnya kepercayaan diri, kepercayaan pada bawahan. Yang kesembilan, kesempurnaan menyebabkan kontrol yang berlebihan. Yang kesepuluh, kurangnya keterampilan organisasi dalam menyeimbangkan beban kerja. Yang kesebelas, kegagalan untuk mendelegasikan wewenang yang sepadan dengan tanggung jawab. Yang ke-12, keseganan untuk mengembangkan bawahan. Yang ke-13, kegagalan untuk menetapkan kontrol dan tindak lanjut yang efektif. Oke, terima kasih Widi. Selanjutnya dimensi struktur akan dibawakan oleh Dikrulo. Lalu untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang dimensi struktur. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang dengan kerangka kerja itu di tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Jadi dalam suatu organisasi ini sangat dibutuhkan untuk struktur organisasi untuk supaya bekerja secara efisien, baik, dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dapat terkoordinasi semuanya gitu. Lalu untuk struktur organisasi dibagi menjadi dua, untuk organisasi formal yang pertama, lalu yang kedua itu struktur organisasi informal. Untuk organisasi formal adalah struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Lalu yang kedua itu struktur organisasi informal. Struktur organisasi adalah aspek sistem yang direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Jadi di antara kedua struktur organisasi ini yang membedakan itu antara formal dan informal itu, kalau formal itu struktur yang di dalamnya itu sistemnya itu sudah teratur dan penetapannya itu secara berpola gitu. Jadi bekerjanya itu secara efisien. Kalau untuk yang informal ini bekerjanya secara spontan, secara dadakan dalam sistemnya. Dalam dimensi struktur yaitu ada yang dinamakan kompleksitas, mempertimbangkan tingkatan diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalam tingkatan spesialisasi atau tingkatan pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat jauh geografis. Di dalam kompleksitas
ada beberapa aspek, yaitu untuk aspek pertama itu tingkatan diferensiasi. Tingkatan diferensiasi ini ada 3 bagian, yaitu horizontal, vertikal, dan spesial. Kalau untuk horizontal itu antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggota, sifat dari tugas yang dilaksanakan, dan tingkat pendidikan dan pelatihannya. Lalu untuk vertikal itu lebih merujuk pada kedalaman struktur. Lalu yang terakhir itu spesial, tingkat jauh mana lokasi dari kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis gitu. Lalu untuk aspek yang kedua itu ada formalitas. Sejauh mana organisasi menyadarkan dirinya ada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari pegawai. Jadi untuk formalisasi sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi supaya pegawai atau pekerja itu bekerja secara optimal. Jadi agar meningkatkan juga kinerja pekerja. Lalu ada standarisasi perilaku dan pengurangan keanekaragaman. Lalu yang keduanya itu memudahkan koordinasi dan adanya penghematan. Lalu untuk aspek terakhir itu, sentralisasi, yaitu tingkatan di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Jadi dalam sentralisasi ini organisasi itu menyimpulkan suatu permasalahan dan mengambil titik kesimpulannya gitu. Oke, baik. Tadi pembahasan dari kelompok kami tentang struktur organisasi atau anatomi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.